Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TikTok seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama aku Putri Febrianti. Sekarang aku adalah mahasiswa semester 7 di Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Dalam video singkat ini, aku ingin menjelaskan sedikit tentang materi ekonomi, yaitu alat pembayaran. Mendengar kata alat pembayaran, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Pasti yang terlintas pertama kali adalah uang, benar atau enggak? Ada yang tahu uang itu apa sih? Uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Apa kalian setuju dengan pengertian itu? Kalau tidak setuju, kalian bisa kemukakan pendapat versi kalian di kolom komentar ya. Uang sebagai alat pembayaran yang sah sendiri dibagi menjadi dua, uang sebagai alat pembayaran secara tunai dan uang sebagai alat pembayaran secara non-tunai. Pembayaran tunai dilakukan langsung menggunakan uang kartal. Ada yang tahu uang kartal itu uang apa? Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Kalau uang sebagai alat pembayaran non-tunai atau yang biasa kita sebut dengan cashless, namanya saja cashless, berarti kita tidak menggunakan uang seperti uang kertas ataupun uang logam lagi. Namun kita menggunakan uang digital seperti Shopee Pay, Dana, OVO, Link Aja, kartu kredit, ataupun kartu debit pada saat ingin membayar sesuatu. Cashless ini mulai banyak digunakan masyarakat pada saat terjadi pandemi COVID-19. Namun, cashless hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan layanan tersebut. Biasanya, tempat yang melayani cashless memiliki keris atau EDC untuk menggesek kartu yang kita miliki. Jadi, tidak setiap waktu kita bisa menggunakan cashless ya Sobat TikTok. Oke, lanjut ya. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang memiliki beberapa syarat. Syarat itu ada yang pertama, portability, mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Yang kedua, durability, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, divisibility, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keempat, stability of value, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, acceptability, disenangi dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang keenam, yaitu scarcity, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, tadi kan sudah aku kasih tahu nih syarat dari uang. Di sini ada yang tahu nggak sih fungsi dari uang itu ada berapa? Oke, benar sekali. Fungsi dari uang itu ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang itu ada dua juga, yaitu uang sebagai alat tukar. Namanya saja sudah tukar, berarti uang berfungsi untuk ditukar dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya, kita membeli cilok. Di sini ada yang suka cilok? Kalau ada yang suka, berarti kita sama karena saya juga pecinta cilok. Yang kedua yaitu uang sebagai alat ukur. Nah, kalau yang satu ini uang berfungsi dalam menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya tadi kita beli ciloknya 3.000, tapi uang kita 5.000, berarti harus kembalian berapa? Yaps, betul sekali, harus kembalian 2.000. Ini menunjukkan uang sebagai alat ukur. Dari sini paham semua kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita beralih ke fungsi turunan. Di fungsi turunan ini ada 4 sobat TikTok. Banyak ya sobat. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran. Kata pembayaran berarti uang dibayarkan namun kita tidak mendapatkan barang ataupun jasa apapun. Pasti kalian mikir, gini, loh kok gitu? Terus kita rugi dong. Enggak dong sobat, jadi uang itu berfungsi sebagai pembayaran kewajiban kita kepada seseorang ataupun lembaga. Misalnya nih, kalian bayar kas kelas. Kalian kan tidak mendapatkan barang atau jasa apapun, namun kalian menghapus kewajiban kalian terhadap kelas. Inilah fungsi uang sebagai alat pembayaran. Nah, yang kedua, uang sebagai penunjuk harga. Nah, kalau uang ini berfungsi sebagai menunjukkan harga dari barang dan jasa tersebut. Tentunya kan barang dan jasa yang ada di pasar memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya, harga semangka ditunjukkan dengan harga 5.000, sedangkan harga melon ditunjukkan dengan harga 8.000.
Nah, kita lanjut ya kepada fungsi yang tiga, yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Nah, pasti kalau yang ini familiar dan paham semua ya. Jadi, uang ini berfungsi untuk kita pada saat pembayaran utang, baik itu utang kepada teman, saudara, ataupun kepada lembaga. Uang diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir adalah fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang dapat ditimbun sebagai aset kekayaan yang dapat digunakan pada saat keadaan mendesak. Inilah fungsi uang sebagai penimbun kekayaan. Baik, sudah selesai ya penjelasan terkait dengan fungsi uang. Sudah bisa membedakan semua kan ya, fungsi uang itu ada apa aja. Jangan sampai tertukar ya Sobat TikTok antara fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, kan sudah aku jelaskan nih mulai dari pengertian uang, syaratnya uang, dan fungsi uang. Jadi sudah paham semua ya terkait materi alat pembayaran ini. Alhamdulillah jika dengan adanya video ini dapat membantu pemahaman kalian tentang materi alat pembayaran. Pembelajaran kita hari ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya sobat. Stay tune di TikTok aku untuk pembelajaran materi ekonomi lainnya. Terima kasih sobat TikTok sudah menonton video ini sampai akhir. Dadah sobat TikTok, ikan paus makan kepiting. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.